Tapi tradisi yang tidak baik semacam itu Nabi tidak lakukan. Nabi hanya mengambil sebagian daripada tradisi tersebut agar kemudian menarik simpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat muslim dimanapun Anda berada. Baru-baru ini peristiwa yang terjadi di sekitar kita berkaitan tentang FIFA World Cup atau Piala Dunia tahun 2002 ini memang mengejutkan banyak pihak. Terutama apa yang dilakukan Qatar sebagai tuan rumah dari Piala Dunia tahun 2002 ini. Selain karena banyaknya larangan-larangan yang tidak pernah ada di dalam sejarah Piala Dunia, di sisi lain ada penampilan-penampilan berupa bacaan ayat suci Al-Quran yang mengisyaratkan kepada dunia. Qatar ingin memberikan sinyal kepada dunia bahwa peradaban ini, perilaku manusia di seluruh penjuru bumi, ukurannya bukan bergantung pada peradaban barat. Bahwa setiap negeri-negeri, khususnya adalah negeri-negeri muslim, mayoritas muslim termasuk di negeri kita, negeri Indonesia, sudah seharusnya mengambil sikap jalan hidupnya sendiri. Bukan menutup seluruh akses dari dunia, bukan. Tetapi bahwa setiap negeri, setiap bangsa punya prinsip-prinsip moral yang itu tidak boleh dipengaruhi oleh bangsa manapun. Sekalipun bahwa kita boleh saling belajar, boleh saling mengenal, sepanjang prinsip-prinsip itu memberikan nilai-nilai yang positif, yang baik bagi kemajuan sebuah bangsa, termasuk dalam perkara-perkara moral. Tengoklah bagaimana dunia barat mengacak-ngacak sebagian besar perilaku-perilaku masyarakat kita. Anak-anak kecil, bagaimana mereka tumbuh kembang dengan atmosfer pendidikan yang luar biasa, berjungkir balik dengan orang-orang tua kita di tahun mungkin 1970-an, 60-an, bahwa dinamika dunia pendidikan dinamis dan bergerak terus mengalami perubahan, betul. Tetapi setiap pelaku pendidik, para praktisi pendidikan seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana kemudian moral generasi kita harus diprioritaskan untuk diperbaiki. Bukankah untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Walaupun tidak sekedar moral, Rasulullah diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, tentu apa yang dilakukan Qatar ini mengisyaratkan tentang apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalami fitnah, tuduhan, bahkan dipersempit ruang gerak ibadahnya, sholat harus di lorong-lorong. Itu yang terjadi pada Rasulullah di dalam buku-buku Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah saatnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat ke-94. Di akhir kalimatnya ada semacam perintah fil amr, ya, untuk Rasulullah SAW secara khusus dan umumnya kepada setiap muslimin. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan. Kalimat fasda' ini bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi kalau dilihat dari literatur bahasa, baik yang dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa, maka kalimat fasda' ini itu semacam diumpamakan seperti pohon yang baru tumbuh, mengeluarkan akarnya, mengeluarkan batangnya, sampai kemudian memecahkan tanah yang tadinya rata menjadi terpecah. Ini hakikat dakwah namanya. Sebagus apapun dakwah, dikemas semulus apapun, sehalus apapun, selembut apapun, pasti akan ada orang yang suka dan akan ada orang yang membenci dan tidak suka.
Ini yang terjadi pada Qatar. Kurang lembut apa Qatar? Kurang kasih sayang apa Qatar hari ini? Menunjukkan kepada dunia bagaimana dakwah itu semestinya tidak boleh disembunyikan. Lihatlah bagaimana pola-pola dakwah Qatar. Bahkan di dalam rilis berita dari Al Jazeera yang saya dapatkan, sudah lebih dari 580 lebih yang masuk Islam diperlihatkan di satu pekanan ajang sebelum terjadinya Piala Dunia ini. Ini menarik sekali. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengalami fitnah, tuduhan, kemudian kesulitan mereka dalam ruang lingkup dakwah. Mungkin ini sebagian orang tidak menyadari, tetapi memang ini kita rasakan. Kita rasakan bagaimana dakwah itu begitu sempit hari ini. Walaupun kita di era yang serba terbuka, tetapi tetap saja ruang gerak kita, asal kita bicara al-haq, kebenaran sedikit saja, itu sudah dianggap aneh oleh sebagian besar orang. Ya, misalnya kita diundang di sebuah perusahaan, di sebuah perusahaan tersebut mengadakan semacam taklim pengajian, pasti tidak lepas daripada settingan. Ustadznya harus setting, jangan bicara ini, bicara itu. Itu menunjukkan bahwa memang ruang lingkup dakwah kita jangan dianggap bebas, kemudian kita anggap bahwa ini sudah berbeda dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Tetap ada kesamaan, ada prinsip-prinsip yang sama. Di zaman Rasulullah SAW mengalami kesempitan tentu, sangat berbeda dengan apa yang terjadi hari ini tentu. Tetapi nilai-nilainya tetap sama. Itulah mengapa Allah utus seorang nabi yang bisa dicontoh. Artinya bukan hanya nabinya, bahkan zamannya saja itu bisa mengalami kesamaan-kesamaan yang terjadi hari ini. Itulah kisah, itulah sejarah. Kalau tidak begitu, tidak ada fungsinya kisah dan sejarah. Ya. Maka di dalam turunnya Quran surah Al-Hijr ini, maka Nabi SAW, yang dilakukan Nabi SAW bukan ngumpet. Yang dilakukan Nabi bukan takut disebut intoleran, bukan. Tapi yang dilakukan Nabi naik ke Bukit Sofa. Nabi gunakan semacam strategi yang menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang ada di satu masyarakat itu, dengan panggilan yang itu mengisyaratkan panggilan itu adalah panggilan tradisi masyarakat orang-orang Quraisy dengan kalimat ya sobahah, ya sobahah, ya sobahah, ya sobahah. Nabi panggil itu sampai 3 kali. Nabi panggil. Kebiasaan tradisinya sebenarnya sambil mengucapkan ya sobahah, mengambil pasir kemudian diangkat ke bagian kepalanya, diguyurkan ke bagian kepalanya. Tapi tradisi yang tidak baik semacam itu Nabi tidak lakukan. Nabi hanya mengambil sebagian daripada tradisi tersebut agar kemudian menarik simpati masyarakat Arab saat itu, sampai orang-orang yang sibuk berdagang tidak bisa datang ke panggilan itu, harus mengutus budaknya, harus mengutus pembantunya. Maka disitulah kita bisa mengambil pelajaran yang pertama dari sirah Nabi, bahwa begitu ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat yang sekupnya mungkin satu wilayah, satu daerah, satu negara, bahkan satu dunia internasional seperti yang dilakukan Qatar hari ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua, memanfaatkan momentum. Rasulullah SAW adalah orang yang begitu memanfaatkan momentum-momentum besar yang terjadi ketika ruang gerak itu sudah semakin sempit, maka memanfaatkan momentum adalah cara terbaik. Tentu ini sudah banyak dilakukan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang mereka memanfaatkan momentum-momentum besar untuk menyampaikan risalah dakwah kepada umat. Tetapi yang dilakukan Qatar adalah ini memberikan inspirasi kepada kita, bahwa bukan hanya dalam satu daerah, satu wilayah, bahkan satu dunia pun sebenarnya memanfaatkan momentum sangat penting dilakukan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum, memperkenalkan rahmatan lil alaminnya Islam. Tidak sebagaimana yang dituduhkan, difitnahkan oleh dunia barat hari ini. Walaupun hari ini muncullah kedengkian, sifat-sifat munafik mereka, ya, mempropaganda sedemikian rupa. Padahal yang ditunjukkan Qatar bukan hal yang radikal, tetapi yang ditunjukkan Qatar adalah nilai-nilai kasih sayang, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis, pajangan-pajangan yang ditunjukkan di perlihatan akbar itu, termasuk juga pelarangan-pelarangan minuman keras, itu juga merupakan cara Qatar untuk menunjukkan bahwa kami menghormati perbedaan, kami menghormati budaya, kami menghormati tradisi, tetapi bukan budaya, tradisi yang merusak orang yang ada di sekitarnya, termasuk minuman keras.
Kalau sudah dihalalkannya minuman keras, maka akan mudah sekali orang bisa berbuat zina. Kalau orang mudah untuk berbuat zina, maka akan mudah juga dia melakukan dosa-dosa besar lainnya seperti membunuh, mencuri, mengambil hak orang lain. Itu yang tidak diinginkan Qatar.